Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dan semoga Anda baik-baik saja bersama dengan keluarga Anda dimanapun Anda berada. Dengan saya Bung Ropan, saya akan mereview hasil pertandingan yang bermain pada Kamis dini hari, ya pada 29 Desember 2022. Ini pertandingan yang melibatkan juara bertahan di IPL, ya, Manchester City. Pasukan Pep Guardiola meraih 3 poin penting mereka saat mereka tandang ke Elland Road, markasnya Leeds United. Kemenangan 3-1 membuat mereka sekarang coba menekan, menipiskan lagi jarak dengan pimpinan klasemen, The Gunners Arsenal yang berada di puncak klasemen, karena Arsenal kita tahu bersama 40 poin yang mereka raih setelah mengalahkan West Ham United dalam derby London. Namun dengan 3 poin yang diraih oleh pasukan Pep di Elland Road, mereka sekarang ada 35 poin, 5 angka memang di belakang Arsenal, dan mereka mengambil alih lagi posisi kedua setelah sempat diambil dalam 2 hari itu oleh si kuda hitam Newcastle United di bawah Eddie Howe, di mana mereka melompat dengan 33 poin, tapi sekarang mereka turun di posisi ketiga. Tetapi bagi Newcastle mereka tetap ada di zona Champions. Nah, bagi City pasti mereka bermain habis-habisan, all out ya, karena ini jalan terbaik. Kalau sampai mereka tertahan akan sangat sulit untuk bisa mengejar Arsenal. Karena kan sebelum mereka bisa memenangkan pertandingan mereka sudah jauh, ya ada di bawah Arsenal. Artinya ada 8 poin. Ya, ketika mereka bisa memenangkan pertandingan melawan Leeds, ketambahan 3 poin kan lebih enak buat mereka. 5 poin ini tidak jauh-jauh amat untuk bisa bagaimana mengejar Arsenal. Mereka masih akan memainkan pertandingan di akhir tahun ini pada tanggal 31 Desember. Itu menghadapi mungkin Everton, dan saya rasa City bisa mendapatkan 3 poin. Ya, apalagi kalau mereka bermain di kandang mereka bisa menang, dan ini tentunya akan terus berpacu dengan Arsenal di puncak klasemen IPL musim 2022-2023. Nah, Pep dalam pertandingan ini memang tidak memainkan beberapa pemain andalan dia. Ruben Dias juga tidak terlihat ada di bench ya, sehingga di belakang itu untuk 2 back tengah dimainkan oleh Akanji dan John Stones. Nathan Ake betul bergeser tetap di kiri. Cancelo jadi pemain cadangan. Memang masuk di babak kedua ketika ada 3 pergantian pemain yang dilakukan oleh Pep melawan Leeds ini, dan Cancelo masuk di posisi kanan. Luis, ya anak muda yang ditempatkan di posisi kanan di babak pertama itu ditarik keluar. Nah, juga menarik bahwa Bernardo Silva tidak dimainkan. Juga ada Kyle Walker ya, yang tidak dimainkan. Aymeric Laporte juga tidak dimainkan. Dan mungkin ini taktik bagi Pep, karena Pep melihat begitu yakin bahwa mereka bisa mendapatkan 3 poin di Elland Road. Ya, dan itu ternyata mereka ambil ya. Dengan brace kembali dilakukan pemain Norwegia yang semakin tajam, semakin melayang tinggi. Tidak bisa dikejar oleh siapapun. 20 gol saat ini dibuat oleh Erling Haaland dengan ketambahan 2 gol melawan Leeds. Ya, dan bagi City mereka sudah membuka gol sejak pertama lewat Rodri. Ada kerjasama yang bagus, dimulai dari Kevin De Bruyne, kembali ke Rodri melebar ke Riyad Mahrez, ada shooting dari Mahrez, dan bola mental kembali, rebound yang dilakukan oleh Rodri untuk bisa membuka gol keran pertama bagi City, sebelum ada 2 gol lainnya yang diciptakan oleh brace dari Erling Haaland. Nah, yang menarik dalam brace ini bahwa keterlibatan seorang Jack Grealish ini sangat penting. 2 assist yang diberikan terhadap Haaland. Ya, gol pertama ketika Grealish bahkan sudah one on one dengan kiper lawan, ya, tapi dia masih bisa memberikan umpan yang lebih matang terhadap pergerakan. Dia melihat Haaland bergerak dari sisi kiri dia, dan dengan tenang Haaland bisa menjebloskan bola. Demikian juga dengan gol ketiga. Ada kerjasama yang baik dimulai dari De Bruyne, kemudian ke Haaland. Haaland mengontrol, melihat juga pergerakan dari Grealish, masuk dia memberikan uporan ke dalam kepada Grealish, dan Grealish cepat mengembalikan ke Haaland. Jadi ini permainan 3-4 sentuhan yang sangat bagus ya setelah dimulai dari KDB ya. Dan lihat saja gol yang bersarang, gol ketiga baik sekali bagi City yang diciptakan oleh Erling Haaland sebelum ada gol balasan dari Struijk pemain belakang dengan tandukan kepala dari sebuah set piece, dan itu hanya gol penghibur bagi Leeds United. Nah, saya tertarik untuk bisa melihat, marilah teman-teman. Ya sekelumit saja saya ini tertarik melihat ini gol dari ini dia. Ini gol luar biasa ya dari Haaland. Ini bagus sekali ya. Pergerakan 1-2
antara Grealish dan Haaland. Grealish sendiri banyak mendapat peluang dalam pertandingan ini. Mestinya kan bagi City mereka bisa menang lebih dari 3 gol kalau melihat bahwa mereka kalau nggak salah 9 on target ya. Atau 8 sampai 9 on target yang mereka dapatkan dari 26 kali percobaan mereka menembak. Ini luar biasa. Sementara bagi Leeds hanya 1 on target. Itu satunya gol dari Struij ketika mereka mendapatkan on target satu-satunya, dan dari 9 percobaan mereka bisa menembak. 31% bagi Leeds ya, terlalu jauh dalam penguasaan bola atau ball position dibandingkan dengan City yang begitu jauh ya, 69% penguasaan bola, apalagi dalam akurasi operan tuh 600 sekian, jadi jauh sekali kalau bisa dibandingkan, dan layak memang bagi City, unggul secara kualitas permainan ya, mereka dengan skill individu juga pemain-pemain City sangat bagus sehingga mereka bisa memenangkan laga ini. Nah, khusus bagi Erling Haaland, ini pemain yang sudah tercatat lewat Opta ya, dalam saya lihat itu dia pemain tercepat sepanjang sejarah di IPL yang melakukan mencetak 20 gol saat ini. Kan dia menjadi top skor dengan 20 gol, meninggalkan Harry Kane yang ada di bawah dia sangat jauh, mungkin berselisih sampai 8 gol kalau nggak salah ya. Kalau 20 gol ya 8 atau 7 gol di atas Harry Kane. Ya, kemudian ada Ivan Toney juga lebih ada di bawah, ada Mitrovic yang juga berada di bawah dengan 9 gol. Dan seperti sulit dibendung ya. Sulit dibendung bagi seorang Haaland untuk bisa menjadi pencetak gol terbanyak di IPL pada musim ini. Dan saya sudah meyakini bahwa top skor dia layak akan menjadi, walaupun masih panjang sebenarnya. Ya kan ini baru melakoni 15 laga, ya walaupun sudah masuk di pekan ke-17 karena ada pertandingan-pertandingan tunda. Termasuk nantinya City akan memainkan pertandingan tunda di pekan ke-7 melawan Tottenham Hotspur nantinya yang akan dimainkan mungkin pada tanggal 20 Januari yang akan datang. Karena City akan terlibat dalam pertandingan-pertandingan krusial memang di Januari. Di antaranya pada tanggal 6 Januari mereka akan bertandang ke Stamford Bridge menghadapi Chelsea. Sebelum nantinya mereka pada tanggal 14 menghadapi MU di Old Trafford, ini juga derby Manchester yang ditunggu, dan nantinya akan menghadapi Spurs pada tanggal 20 itu. Nah, saya pikir dia harus melewati laga ini, terutama kalau bisa menang melawan Chelsea dan melawan MU, kan ini akan jauh lebih bagus buat langkah bagaimana City mengejar Arsenal di puncak klasemen. Dan kembali ke Haaland ya, sebenarnya setelah dia mencatatkan rekor luar biasa ya, dia memecahkan apa yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Kevin Phillips ya, itu pemain Sunderland yang pada musim 1999-2000 itu mencapai 20 gol dalam 21 match. Tetapi bagi Haaland lebih cepat, hanya dengan memasuki 15 match dia sudah mencapai 20 gol. Itulah yang sulit dibuat oleh pemain-pemain lainnya di IPL sepanjang sejarah. Bahkan di bawah Pep Guardiola, secara keseluruhan di semua kompetisi dia sudah membuat 26 gol ya, dalam 20 pertandingan saja bersama dengan Pep. Ini luar biasa sejak kedatangan dia dari Dortmund pada musim panas ini ya. Dan kalau bisa dilihat dengan siapa pemain yang bisa dekat dengan dia, kalau Messi aja ya, Lionel Messi ketika di Barcelona bersama dengan Pep saat itu bisa hanya mencapai 25 gol atau lebih, itu ketika memainkan 28 laga bersama dengan Pep. Jadi memang lebih cepat Haaland dibandingkan dengan Messi. Haaland cuma 20 match dengan Pep di semua kompetisi ya, sudah membuat 26 gol. Jadi ini pemain yang luar biasa. Sayang kita tidak melihat dia di Piala Dunia. Makanya dia penasaran sekali, dia hanya menonton di rumah pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Tentunya kakinya udah agak gatal karena Norwegia kan tidak lolos. Seandainya Norwegia lolos, kita akan menyaksikan bagaimana sepak terjang buasnya Haaland untuk bisa mencetak gol. Dan ke depan nantinya saya pikir akan sulit untuk dikejar. Dia bahkan akan bisa mencetak gol di atas 30 gol. Kalau sekarang sudah 20 gol, sedangkan sisa pertandingan kan lebih dari 20 match lagi ke depan. Mungkin ada 22-23 match ke depan. Nah, dia bisa mencetak, rata-rata kan dia bisa membuat 1 gol, ini kan luar biasa kalau bisa dihitung. Nah, 30 gol dia akan capai saya pikir dengan sisa pertandingan ke depan. Bukan tidak mungkin dia akan membuat hat-trick dalam beberapa pertandingan, apalagi kalau bermain di kandang. Dan bahkan bisa lebih. Ya, banyak yang memperkirakan, bahkan Kevin De Bruyne sudah melihat bahwa rekannya ini itu ditaksir oleh KDB itu bisa lebih dari 30 gol untuk bisa menjadi pencetak gol pada musim ini. Dan memang sulit untuk bisa mengejar Erling Haaland. Ya, semakin hari semakin tajam. Ya, dia cepat sekali dalam penyesuaiannya, dalam adaptasi di Liga Premier Inggris. Dan 2 gol to brace dia ke Leeds United ini
mengenang masa-masa kecil dia, karena ini kan salah satu klub favorit dari Erling Haaland. Karena ayahnya pernah bermain di Leeds dan juga di City, dan dia lahir di Leeds. Jadi meninggalkan kota Leeds ini kenangan manis buat Erling Haaland. Ya, dia datang ke Leeds dengan klub masa kecil, klub favorit, karena dia dibesarkan di sini. Dan dia bisa kembali dan mencetak gol ya ke gawang klub yang dia idolakan di masa kecil dia. Dan Haaland pasti mendapatkan sambutan yang luar biasa dari seluruh pendukung City yang memadati di Elland Road. Dan mereka sudah memperkirakan bahwa anak muda ini, ya 22 tahun ini, pasti akan terus bisa berkibar. Dalam urusan bikin gol, sulit untuk bisa mencegah dia membendung seorang Erling Haaland bersama dengan Manchester City. Kita akan tunggu nantinya ya. Kita nantikan bagaimana perjalanan Erling Haaland pada musim ini bersama dengan City. Apakah dia bisa menembus angka 30 atau bisa melebihi bahkan di atas 30 gol bersama dengan City dan membawa City menjadi juara. Kalau menjadi juara ini kan masih menjadi tanda tanya. Karena persaingan itu dengan Arsenal, di samping ada tekanan dari Newcastle United. Tapi untuk pencetak gol saya sudah meyakini. Saya pastikan ini akan menjadi milik bagi Erling Haaland. Sampai di sini pembicaraan saya dengan keberhasilan City meraih 3 poin di Elland Road, mengalahkan Leeds dengan 3-1. Dan Haaland membuat brace, sekarang sudah menjadi top skor sementara dengan 20 gol. Dan terima kasih banyak buat W88 yang sudah mensponsori channel YouTube Bung Ropan. W88 adalah satu sponsor partner resmi dari klub Fulham yang juga berkiprah di IPL pada musim ini. Dan juga telah mensponsori satu partner dengan tim juara dunia, tim tangguh Argentina dengan Lionel Messi-nya yang juara di Qatar baru-baru ini setelah mengalahkan Prancis di final lewat adu penalti. Terima kasih untuk Astra Credit Companies ACC bersama dengan Davinter dan Resto Delis. Ciao.